Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero, yaitu dua aplikasi manajemen referensi yang sangat membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun artikel jurnal. Masih banyak sekali mahasiswa yang mengutip ataupun membuat daftar pustaka secara manual. Padahal dengan menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley dan Zotero ini, proses penulisan bisa sangat mudah, cepat, dan juga sesuai dengan stasi yang kita inginkan. Jadi yang belum punya aplikasi Mendeley di PC-nya bisa langsung ke Google, kemudian kita ketik Mendeley, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian langsung kita open dan nanti akan muncul seperti ini. Jadi tinggal kita pilih apakah kita pakai Windows, Mac OS, ataupun Linux. Di sini saya pakai Windows, tinggal saya klik yang ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah di-download, kemudian kita selesaikan sampai finish, kita runkan, install, kemudian kita jangan lupa daftar dulu. Sign out dulu di Mendeley-nya. Jadi di sini saya sudah daftar Mendeley. Langsung saja saya contohkan. Jadi kalau misalnya kita sudah daftar, dia akan ada nama kita di sini. Kalau sudah selesai pasti ada nama kita di sini. Kemudian di Word-nya itu akan muncul ini. Akan muncul di reference. Akan muncul seperti ini logo Mendeley-nya, association, kemudian open Mendeley. Kita contohkan di sini bagaimana caranya untuk memasukkan folder ataupun file atau bahan-bahan kita tadi ya. Masukkan artikel, jadi kita tinggal klik file, kita add file. Kalau misalnya file kita sudah membentuk folder, bisa juga kita klik di sini add folder. Mau entry manual bisa juga. Dan di sini kita contohkan add file ya. Kemudian kita masuk ke file yang kita ingin masukkan ke dalam Mendeley kita. Jadi contohnya di sini misalnya artikel ini. Kita open, jadi nanti langsung ada di sini. Nah, yang ini. Yang Cornelis ini udah masuk. Kalau misalnya lagi, kalau kita mau add secara satu persatu, kalau misalnya sudah dia berbentuk file folder, tinggal kita masukkan saja folder mana yang ingin kita simpan. Misalnya di Windows kita tinggal cari aja foldernya gitu, terus open. Oke, selanjutnya misalnya ada kendala di sini. Kalau dia itu namanya tidak bisa, nah seperti ini ya. Misalnya filenya tidak bisa dibuka. Oke, kita langsung contohkan saja. Saya kasih tahu. Saya jelaskan. Misalnya kita buka dia, tapi tidak ada namanya. Dia bentuknya biasa seperti ini. Jadi kita harus input manual. Kalau misalnya filenya tidak ada datanya, kita tinggal klik, itu akan terbuka filenya secara otomatis dan kita input manual datanya secara satu persatu. Ini ada, misalnya begini. Ini. Di sini ada file. Misalnya saya mau buat referensinya. Ini klik citasinya atau open Mendeley dulu. Di sini tuh kalau di Mendeley ada stylenya. Kita mau pakai style apa? Jadi biasanya orang pakai style yang ini apa? Kita tinggal pilih, kemudian kita letakkan di mana kita akan kasih citasinya. Kemudian di sini kita tinggal klik saja. Misalnya Zuldin ya, namanya kita ketik Zuldin, otomatis langsung datang. Kita okekan. Nah, sudah diokekan, dia otomatis datang. Bentuknya seperti ini. Ini tergantung kita mau milih stylenya seperti apa. Beda kalau misalnya kita mau pilih stylenya yang ini full note. Di sini nanti dia akan seperti ini. Nah, jadinya nih langsung bentuknya footnote. Kita tinggal merapikan aja. Kemudian contoh lainnya di sini kita pakai style. Misalnya ini nih. Kita kasih contoh lagi, letakkan kursornya itu di ujung. Kemudian insert citation, namanya siapa, kita ketik, atau bisa langsung buka my library. Ini kita ketik aja Utoyo misalnya. Ya bagusnya kita tahu namanya dulu,
nama penulis dari artikel itu, jadi lebih mudah ya. Tinggal kita okekan. Jadi setelah oke nanti dia akan otomatis formatting citation seperti ini. Utoyo 2015. Kemudian kalau misal kita mau buat daftar pustaka, ini langsung kita ke halaman terakhir. Kita langsung insert bibliografi yang ini, kita insert. Nah, dia otomatis langsung terinsert sendiri dari library Mendeley yang sudah kita gunakan. Jadi Mendeley yang sudah kita pakai, referensi yang sudah kita masukkan di file kita sebelumnya di teori, ini masuk semua ke sini, udah sesuai abjad. Tinggal kita merapikan sesuai dengan peraturan instansi kita. Selanjutnya tutorial penggunaan Zotero. Langsung saja kita masuk ke Google atau ke browser masing-masing dan ketik download Zotero. Ini akan muncul seperti ini. Pilih pilihan ini dari website Zotero. Langsung kita pilih buka dan nanti akan muncul seperti ini. Baik, setelah itu bisa langsung kita download saja. Dan ini khusus Windows. Jadi ini for Windows. Kalau kalian punya Mac OS atau Linux, ada untuk platform lain bisa di-download di bawahnya. Tapi untuk Windows bisa download di sini saja. Nah, ini dia proses downloadnya. Ikuti saja proses downloadnya sampai selesai, sampai di tahap finish. Kemudian jangan lupa nanti login menggunakan akun email masing-masing. Seperti ini dia tampilan Zotero yang sudah terinstall di PC kita. Jadi di sini kita tidak hanya menginstal Zotero, tetapi juga Zotero Connector. Tinggal kita klik install Edge Connector. Di sebelah tempat install Zotero sebelumnya. Nah, di sini nanti akan muncul gambar browser kita yang kita pakai. Browser karena saya memakai Microsoft Edge, jadi yang muncul di sini logo Microsoft Edge. Tapi kalau kita pakai Mozilla atau Chrome, dia akan menyesuaikan dan kita tinggal install, klik install. Nah, jika muncul seperti ini kita langsung klik get atau download. Lalu kita pilih yang add extension. Sambil kita install. Nah, ini dia sudah terinstall. Jadi Zotero Connector ini penting untuk menghubungkan aplikasi Zotero kita dengan Microsoft Watch dan juga Chrome kita. Nah, di browser kita sudah muncul logo extension atau Zotero. Langsung saja kita lakukan input sumber-sumber yang kita pakai ke dalam Zotero. Kita input data-datanya ke dalam Zotero. Kalau itu buku, kita input data buku. Kalau jurnal, kita input data jurnal tersebut. Nah, cara yang pertama yang bisa kita pakai untuk menginput data-data dari literatur, sumber-sumber yang kita pakai, itu cara manual yang pertama. Jadi cara manual kita tinggal buka Zotero, lalu klik tanda ini, tanda item baru. Dan kita tinggal pilih sumber apa yang kita mau masukkan, data apa yang kita masukkan, apakah itu buku, ataukah itu artikel jurnal, atau itu tesis. Di sini juga ada skripsi. Dan kalau butuh yang lain, ada juga sumber yang lain yang bisa kita masukkan. Kalau misalnya jurnal, kita klik pilih artikel jurnal dan akan muncul halaman kosong di sini. Misalnya kita menggunakan sumber dari Google Books, kalau ini buku, metode penelitian kualitatif. Nah, ini saya tinggal pakai Zotero Connector ini. Kita tinggal klik saja, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih, kita simpan di library atau perpustakaan. Kalau sudah, kita klik dan informasi dari buku ini akan langsung masuk ke dalam Zotero kita. Bisa dilihat seperti ini.
Metodologi penelitian kualitatif. Nah, nama penulis juga sudah dimasukkan. Nanti namun ada beberapa data itu tidak sesuai. Misalnya untuk nama ternyata yang dimasukkan hanya 1, jadi perlu kita perbaiki lagi. Kadang tidak sesuai dengan judul, tergantung file yang kita upload. Kadang-kadang data-datanya kurang tepat, jadi tetap perlu kita perhatikan dan kita perbaiki. Nah, begitu juga dengan jurnal, kita bisa pakai Zotero connector. Misalnya kita pilih jurnal lain, contohnya misalnya jurnal ini kita mau pakai sebagai sumber, kita bisa langsung klik Zotero connector. Kita bisa langsung klik, sama seperti tadi, kita klik dan informasi yang kita butuhkan akan langsung masuk ke dalam Zotero. Ini dia, teknologi studies. Nama penulisnya juga sudah ada, sudah lengkap, volume, halaman juga sudah ada. Jadi ini sudah pas. Kalau kita buka Microsoft Word-nya, ini sudah ada logo Zotero yang kita bisa contohkan. Misalnya ini sudah kita ketik kata-kata, mengetik satu kalimat. Nah, langsung kita letakkan kursor di ujung, di tempat yang mau kita tambahkan kutipan. Kemudian kita klik ini, langsung saja kita klik edit citation. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal ketik judul buku yang kita sudah masukkan tadi. Nah, ini langsung ada dia. Kita tinggal pilih. Ini bisa kita langsung tambahkan halaman secara manual atau kita input secara manual juga di sini. Kita masukkan halaman, contoh misalnya halaman 15. Kemudian kita tinggal klik enter dan secara otomatis Zotero akan membuat format citasi seperti ini. Ini sudah sesuai format. Kita tinggal merapikan. Nah, contoh lain misalnya dari jurnal, kita juga tinggal klik, kemudian ketikkan nama penulis jurnalnya. Nah, ini akan muncul juga dia. Kalau mau membuat halaman, buat lagi seperti tadi. Misalnya ini halaman 180. Ya, enter, kemudian enter lagi dan Zotero akan menginput footnote sesuai dengan format. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita langsung ke halaman terakhir atau contohnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung klik add bibliografi. Nah, ini nanti akan otomatis dia menginput referensi-referensi yang sudah kita gunakan di file kita. Jadi tadi karena saya memakai 2 sumber, nanti ini akan muncul 2 ya, seperti ini. Nah, ini juga sudah sesuai aturan ya. Sudah sesuai format, kita tinggal merapikan. Baik, mungkin itu saja tutorial penggunaan Mendeley dan juga Zotero. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.